Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Febriana dengan NIM 4522013 dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, materi komunikasi verbal. Pokok-pokok yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi komunikasi verbal, bentuk komunikasi verbal, media komunikasi verbal, fungsi bahasa, keterbatasan bahasa, kerumitan makna dan kata. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Komunikasi verbal juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang menggunakan bahasa verbal sebagai simbol, di mana simbol verbal merupakan simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bentuk-bentuk komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi verbal bisa terjadi saat kita mengirim pesan dan menerima pesan. Bentuk-bentuknya itu diantara lain ada menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Media komunikasi verbal. Yang pertama, media verbal tradisional, yaitu melalui diskusi tatap muka, kemudian melalui telepon, kemudian ada melalui memo. Memo itu pesan ringkas, yaitu pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian ada surat, ada buletin. Buletin itu seperti majalah atau media cetak berupa selebaran yang berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau suatu lembaga tertentu. Kemudian ada surat kabar. Komunikasi melalui media komputer. Komunikasi yang bergantung pada komputer ini diantaranya komunikasi melalui internet, melalui email, voicemail, instant messaging, dan video conferencing. Aspek-aspek komunikasi verbal. Yang pertama, vocabulary, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, racing atau kecepatan bicara, yaitu mengatur bagaimana kecepatan dalam berbicara. Yang ketiga, intonasi suara, yaitu menggunakan intonasi yang sesuai. Yang keempat, humor atau menempatkan humor pada waktu yang tepat dan hindari pada saat komunikasi formal. Kemudian yang kelima, singkat dan jelas. Dan yang keenam, waktu yang tepat. Tahu kapan harus berhenti berbicara dan memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan argumennya. Fungsi bahasa. Menurut Larry Becker, bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penamaan atau naming atau labeling, atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebutkan namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua, interaksi, yaitu menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati. Yang ketiga, transmisi informasi. Transmisi informasi ini dapat dilakukan dengan bahasa. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi. Kemudian menurut Cassandra Book, bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk mengenal dunia sekitar, yang kedua berhubungan dengan orang lain, dan yang ketiga untuk menciptakan koherensi atau keselarasan dalam hidup. Keterbatasan bahasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam berbahasa. Yang pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili suatu objek. Yang kedua, kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Yang ketiga, kata-kata mengandung kias budaya. Dan yang keempat, pencampuran fakta, penafsiran, dan penilaian. Kerumitan makna kata. Yang pertama, makna denotatif adalah makna dari sebuah kata yang sebenarnya atau faktual, seperti yang kita bisa temukan di dalam KBBI. Contohnya, saya sedang berbicara dan dia sedang berlari. Makna kata tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, makna konotatif, yaitu makna di luar dari rujukan objektifnya, atau makna kata yang digunakan bukan merupakan makna sebenarnya.
Contohnya, dia tidak disukai oleh temannya karena besar kepala. Besar kepala di sini bukan kepalanya berukuran besar, melainkan ungkapan yang menunjukkan bahwa dia keras kepala atau menunjukkan sifat sombong dan congkak. Dan yang kedua, misalnya, Maya adalah bunga desa. Bunga desa di sini bukan berarti bunga yang ada di desa, melainkan menunjuk pada gadis cantik yang banyak dikagumi. Beberapa contoh kerumitan atau perbedaan kata pada setiap daerah yaitu yang pertama ada seruan kiri untuk turun dari mobil yang ditumpangi. Jika di Manado dengan orang mengatakan dengan teriakan muka. Sedangkan di daerah lain biasanya dengan kata stop atau depan atau minggir. Sedangkan di Padang penumpang berseru sikocie yang artinya turun di sini satu. Kemudian kata berikutnya yaitu amis yang di Sunda artinya manis dan di Jawa artinya anyir. Kemudian ada batur yang di Sunda artinya teman tetapi di Jawa artinya pembantu. Kemudian ada sampean yang di Jawa artinya Anda tetapi di Sunda artinya kaki. Kemudian ayu yang di Jawa artinya cantik tetapi di Riau artinya air. Dan ada kasep dalam bahasa Sunda artinya tampan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.